Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga selalu menjaga kesehatan ya. Dan juga jangan lupa nih, untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah diprosedurkan ya sahabat. So, hari ini aku mau menceritakan rangkuman film Korea nih, yang berjudul Descendant of the Sun, episode 1, part 1. Film ini diperankan oleh Sung Joong Ki dan Sung Hyo Kyo. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang tentara dan seorang dokter nih, yang kemudian mereka berdua menjadi pasangan kekasih. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja ya, let's go dates! Di awal film, tentara Korea Utara menyandra dua tentara Korea Selatan nih. Lalu jenderal mengirimkan pasukan khusus yang disebut Tim Alpha yang dipimpin oleh Yoo Si-jin. Yoo Si-jin merupakan seorang kapten di tentara dengan wakilnya yang bernama Dayong. Mereka pun menyelamatkan dua tentara Korea Selatan yang telah disandra, tetapi perut Yoo Si-jin tertusuk oleh pisau yang dilakukan oleh Letnan An Jun-jun yang merupakan pemimpin Korea Utara dalam penyanderaan itu. Namun akhirnya Yoo Si-jin bisa menaklukkan tentara Korea Utara itu karena pisau Yoo Si-jin berada di leher Letnan An Jun-jun. Kemudian Letnan An Jun-jun tersebut menyerah kepada Yoo Si-jin dan pergi dari tempat itu. Yoo Si-jin pun berhasil menyelamatkan dua tentara yang telah disandra. Selesai bertugas, mereka main tembak-tembakan di time zone, tetapi mereka kalah. Lalu mereka mengotak-atik senjatanya, kemudian ditegurlah oleh pemilik time zone, karena sang pemilik takut senjata mainannya dirusak. Setelah itu, mereka mendengar ada seseorang yang mencuri motor. Mereka pun menghentikan si pencuri dengan senjata mainan yang menyebabkan si pencuri itu jatuh dari motor. Dan si pencuri tidak dilaporkan ke polisi karena sang pemilik malas berurusan dengan polisi. Lalu Dayong menelpon rumah sakit untuk merawat si pencuri yang terluka. Sedangkan Yoo Si-jin memberikan pertolongan pertama ke si pencuri dengan membeli boneka sang pemilik Tenzom. Sang pemilik pun menjual bonekanya karena ia ketakutan. Setelah itu, mereka pergi ke kafe dengan didampingi boneka mereka masing-masing. Dayong menganggap bonekanya sebagai Myeonju, sedangkan Yoo Si-jin menganggap bonekanya sebagai teman seperjuangannya. Di sini, Dayong mengatakan bahwa dia kasihan dengan si pencuri dan teringat bahwa dulu dia adalah seorang gangster. Jadi, Dayong ini sebelum menjadi tentara, dia adalah seorang gangster sahabat. Tiba-tiba HP si Jin berbunyi. Ternyata yang menelpon adalah Myeonju. Dia sedang mencari keberadaan Dayong. Tetapi Dayong melarang Yoo Si-jin untuk mengangkat telepon itu dengan berjanji untuk mengajak Yoo Si-jin berkencan dengan sepupu pramugarinya dari Angkatan Udara. Yoo Si-jin pun menyetujuinya dan memberikan HP-nya kepada Dayong. Yoo Si-jin meminta HP Dayong, tetapi HP Dayong hilang karena dicuri oleh si pencuri tadi. Dayong pun kesal dan mereka mencari si pencuri ke rumah sakit. Sedangkan di sini, si pencuri sampai di rumah sakit dan HP milik Dayong terjatuh. Kemudian diambil oleh petugas yang diberikan petugas kepada perawat. Tiba-tiba HP itu berbunyi di tangan perawat. Perawat pun mengangkatnya dan mengatakan pemilik HP tersebut berada di rumah sakit. Telepon itu tiba-tiba mati dan perawat pun masuk ke dalam. Ternyata itu adalah telepon dari Myeonju yang sedang mencari keberadaan Dayong. Di dalam rumah sakit, si pencuri diperiksa oleh dokter Kang Moon-yoon. Ia pun melihat tulisan di tangan si pencuri yang isinya, pasien ini menderita patah tulang rusuk dan keseleo di kaki, serta tolong berikan perawatan yang menyakitkan karena dia adalah seorang pencuri. Kemudian, sang dokter memuji orang yang melakukan pertolongan pertama itu dan menyuruh pasiennya untuk mengurus asuransinya karena si pasien harus di-X-ray, serta menanyakan apakah pasien itu pencuri, tetapi pasien itu tidak mengakuinya kalau dia adalah seorang pencuri. Tiba-tiba datanglah perawat tadi. Ia mengatakan Dr. Moyun dipanggil oleh kepala rumah sakit. Sang dokter pun pergi. Kemudian, perawat itu mengembalikan ponsel milik Dayong kepada si pencuri dan mengatakan bahwa ada seseorang yang menelponnya.
Kemudian perawat itu pergi lagi untuk menyiapkan X-ray. Si pencuri pun mendapat panggilan telepon dan dia kabur dari rumah sakit, tetapi ketahuan oleh Dr. Moyun saat dia menemui kepala rumah sakit. Dia pun mengejar si pencuri dan membawanya kembali ke ruangan yang tadi. Si pencuri mengeluh dan mengatakan jika dia tetap berada di rumah sakit, maka dia akan berada di ruangan mayat, bukan berada di ruangan UGD, serta marah-marah kepada perawat dan dokter. Tetapi dijawablah oleh salah satu perawat bahwa jika dia ingin kabur lagi, maka dia harus membayar uang rumah sakit karena dia sudah diperiksa oleh dokter dan harus membayar uang konsultasi. Jika dia tidak membayarnya, maka dia akan dilaporkan kepada polisi. Si pencuri pun takut dan pura-pura ingin ke toilet dengan menitipkan HP milik Dayong kepada Dr. Moyun. Kemudian dia kabur lagi. Tiba-tiba, HP itu berbunyi di tangan Dr. Moyun. Namun, sang dokter tidak mengangkatnya dan dia malah marah-marah. Lalu, Dayong dan Yu Si-jin sampai di rumah sakit dan mereka masuk ke dalam rumah sakit. Sedangkan si pencuri sudah berada di luar rumah sakit untuk kabur. Di dalam rumah sakit, Yu Si-jin mendengar dering HP milik Dayong di dalam saku Dr. Moyun dan mendekati Moyun. Moyun pun mengangkatnya dan bertemu dengan Yu Si-jin. Tetapi dia tidak mau memberikan HP tersebut dan menyuruh Yu Si-jin dan Dayong menunggu di luar. Perawat pun menutup tirai. Di sini, Yu Si-jin dan Dr. Moyun sempat saling menatap satu sama lainnya. Kemudian, Dayong mengajak Yu Si-jin mencari si pencuri, tetapi Yu Si-jin tidak mau dan pura-pura sakit usus buntu. Kemudian ketahuanlah oleh Dayong. Karena malu, Yu Si-jin pun langsung mengajak Dayong untuk mencari si pencuri tersebut. Sedangkan di ruangan rumah sakit, perawat menuduh Yu Si-jin dan Dayong adalah seorang gangster seperti bos dan tangan kanannya. Tetapi Moyun tidak takut karena ia lebih mahir menggunakan pisau sehingga membuat pasiennya ketakutan saat dia menjahit tubuh pasiennya. Si Jin dan Dayong menemukan si pencuri. Si pencuri sedang dipukuli oleh gangster karena tidak sanggup membayar biaya keluar dari gangster karena biayanya sangat mahal. Dayong dan Yu Si-jin pun menghampiri si pencuri dan membantu si pencuri karena si pencuri minta tolong kepada Dayong dan berjanji akan mengembalikan HP milik Dayong. Dia pun diselamatkan oleh Dayong dan Yu Si-jin. Sedangkan di rumah sakit, perawat memberitahukan kepada Moyun bahwa pasiennya kabur lagi, serta mengatakan ada seseorang yang sedang mencari pasien itu. Moyun pun menemuinya dan ternyata itu adalah Myeonju yang menyangka pasien kecelakaan itu adalah Dayong. Dan ternyata juga nih, Moyun dan Myeonju saling mengenal satu sama lainnya. Moyun pun menceritakan kejadian itu kepada Jisoo sahabatnya dan mengata-ngatai Myeonju sebagai wanita yang tidak sopan dan mengira si pencuri itu adalah pacarnya Myeonju. Namun temannya menyangga pacarnya Myeonju adalah seorang tentara yang berpangkat Bunsangwat, tetapi hubungan mereka tidak disetujui oleh ayah Myeonju yang berpangkat jenderal di tentara. Moyun pun kebingungan tentang siapa pasien yang tadi. Segitu dulu ya cerita film Descendant of the Sun episode 1 part 1-nya. Dan jangan lupa tunggu nih episode 1 part 2-nya di video rangkuman film selanjutnya. Dan terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Selamat beraktivitas untuk hari esok and goodbye for next video.